apakah Dr. Tifa ini siap untuk membuka semuanya di proses peradilan? Yang kita tunggu adalah kehadiran lawan saya, Pak Joko Widodo. Ya. Kita tunggu hadir. Kita tunggu beliau hadir pada kesempatan pertama, karena pada daftar saksi beliau ada nomor 1, Joko Widodo. Saat ini sudah hadir bersama saya Dr. Tifa Usiatiasuma atau Dr. Tifa. Apa kabar Dr. Tifa? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Dr. Tifa bisa diceritakan tadi pembacaan dakwaan seperti apa, Dok? Ya, jadi ini surat dakwaan kan sudah kita dapatkan ya, dan sudah kita pelajari. Jadi supaya masyarakat tahu secara gampang aja. Surat dakwaan pertama ya yang sudah diputuskan amar putusannya tanggal 23 Juli 2026 itu terdiri atas sekitar 57 halaman. Lalu itu sudah dinyatakan batal demi hukum. Seluruh surat dakwaan ditolak, kan begitu ya. Nah, dengan demikian sebetulnya secara faktual dan secara yuridis saya sudah bebas dari terdakwa maupun tersangka. Tapi kemudian terjadilah ya yang kita profitkan. Lalu kemudian surat dakwaan yang kami terima ya pada hari ini itu anehnya itu hanya terdiri atas 47 halaman dan isinya itu tidak berbeda jauh ya dengan surat dakwaan yang pertama. Maka sudah bisa kita prediksi bahwa nanti pada sidang kedua di mana kami akan melakukan nota perlawanan persis seperti sidang yang pertama dulu, maka nota perlawanan kami akan diterima. Itu insya Allah ya prediksi kami di atas 90% ya. Nota perlawanan kami akan diterima. Tapi nanti keputusan itu baru akan diberikan kepada hakim setelah sidang pokok perkara ini selesai. Sekian tahun lagi gitu loh. Ya. Tadi tidak terlalu jauh berbeda, tapi kan apa ada perbedaan mungkin yang Dr. Tifa notice tadi? Yang berbeda itu 10 halaman dipangkas. Oh, ya 10 halaman dipangkas. Memang tentu saja mereka merapikan itu adalah penggunaan KUHP lama, rezim KUHP lama itu mereka hapus ya. Jadi mereka sepenuhnya menggunakan KUHP baru. Tapi itu tidak merubah substansi. Artinya substansi itulah yang diputuskan oleh hakim di Ketok Palu tanggal 23 Juli 2026 bahwa perkara ini batal demi hukum. Itu substansi, bukan perkara menggunakan rezim lama dan baru, bukan. Itu minor aja. Tapi intinya adalah substansi apa yang ditulis pada surat dakwaan ini yang ditolak. Semua berkas perkara harus dikembalikan. Sehingga yang namanya ibarat kata bangunan, itu semua bangunan itu udah ambruk, tinggal tanah lagi gitu loh. Jadi bukan karena persoalan hanya penggunaan rezim KUHP lama dan baru, bukan. Ya. Kalau tidak terlalu jauh berbeda, lalu kenapa jaksa kembali melimpahkan dakwaan baru? Ya karena memang mereka tidak punya bahan baru. Ya kecuali mereka mau melakukan dakwaan baru. Berarti artinya kasus saya ini dimulai dari nol. Dimulai dari 30 April 2025 yang sepertinya itu tidak mungkin. Kenapa? Bahan apa? Sedangkan dari surat dakwaan saja sudah dinyatakan batal demi hukum, itu artinya tuduhan saya dengan pasal 433, 434, apalagi dengan menggunakan undang-undang ITE yang diselewengkan itu sama sekali tidak ada dasarnya. Saya sepenuhnya dikriminalisasi. Karena itulah maka ketika jaksa diberikan kesempatan untuk 206, dia tidak mau melakukannya. Karena dia sudah tahu bahwa di atas kertas ketika dia banding pasti akan ditolak oleh pengadilan tinggi gitu. Karena itu dia tidak menggunakan pasal 206 itu. Karena dakwaan ini lemah. Saya sepenuhnya completely 100% itu dilakukan kriminalisasi terhadap saya. Jadi mau diapakan surat dakwaan ini? Mereka susah payah aja. Tapi ada blessing in disguise untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada hikmah di dalam peristiwa ini. Apa? Karena kita akan bisa membongkar 709 dokumen. Kita akan bisa membongkar dengan sidang-sidang berikutnya. Apa saja dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan, sudah disita Polda, ya, itu akan kita bongkar satu demi satu dengan sangat cermat dan teliti. Ya. Lalu Dok, bagaimana Anda menanggapi pra-peradilan pertama yang kemarin ditolak? Itu tidak ditolak. Namanya itu NO. Ya. Jadi tidak diterima dan alasannya itu yang sudah berkali-kali sudah disampaikan oleh Pak Al-Katiri, bukan substansinya ditolak, tapi ada dua yang dinyatakan bahwa mereka itu kan ada SEMA yang tiba-tiba muncul tanggal 18 Agustus 2026. Sementara terapit kami itu mulai 12 Agustus 2026 dan keputusannya 21 Agustus 2026. Tiba-tiba ujuk-ujuk dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan, ada SEMA 18 Agustus 2026 itu loh. Dan anehnya surat edaran yang hierarki hukumnya itu jauh sekali di bawah KUHP
digunakan sebagai keputusan. Prapit itu aneh sekali. Jadi inilah aneh sekali ya. Ya. Tapi Dokter Tifa masih mengajukan pra peradilan kedua. Kami mengajukan prapit itu sudah jauh-jauh hari, jauh sebelum SEMA itu ada. Dan anehnya lagi, ini kan sebuah keanehan. Kalau memang SEMA itu mau diberlakukan secara konsisten, surat pra peradilan kami ditolak dong. Tapi nyatanya mereka menjadwalkan. Besok itu kami surat pengajuan pra peradilan kami sudah dijadwalkan untuk sidang pra peradilan. Itu kan aneh sekali kan sebetulnya ya. Tapi ya sudah, kita hadapi juga. Kalau misalnya nanti pra peradilan kedua ini ada kemungkinan tidak diterima kembali, bagaimana? Memang pasti tidak diterima karena SEMA itu kan menyatakan boleh aja kalian mengajukan pra peradilan, tapi hasilnya tidak diterima kan begitu. Jadi ini ada problem besar ya. Jadi ini adalah intervensi dari peristiwa pra peradilan yang terjadi pada Bang Roy Suryo kepada saya juga dan menjadi sebuah presiden, maka mereka menggunakan SEMA yang sangat tergesa-gesa. Kalau Anda melihatnya seperti apa ini adanya SEMA nomor 3 tahun 2026 ini yang ada ketika proses perkara ini sedang berjalan? Ya kan saya ini kan bukan semata-mata seorang terdakwa ya, saya seorang saintis, artinya segala sesuatu itu harus kita counting, harus kita harus kita analisis itu dari berbagai macam variabel. Ini kan variabel politiknya sangat kental. Terjadi sebuah adu kepentingan yang luar biasa pada kasus saya ini. Ya, pertama dari sisi pelapor sendiri nih Joko Widodo, ya, secara fakta, ya, secara logika, pasti dia tidak menginginkan sidang ini berlangsung. Pasti bukan dia yang menginginkan sidang ini berlangsung. Kenapa? Karena sudah pasti nanti kita akan bongkar semua transkripnya, skripsinya, KHS-nya, ya, masa-masa kuliah dan sebagainya, dan kita sudah punya cukup data di situ yang tidak akan kita bongkar pada saat ini, nanti kita buka di sidang. Nah, tetapi ada juga pihak yang menginginkan Jokowi itu bisa hancur dengan sidang ini kan gitu loh. Jadi kita akan lihat banyak sekali pihak yang berkepentingan, terutama karena tahun depan sudah mulai mengajukan untuk pilihan presiden, Pilpres. 2 tahun lagi akan ada 2029, akan ada ini kasus yang sangat hot and sexy ya, dipakai untuk menunggangi pihak-pihak yang semua terlibat di dalam peristiwa ini. Kalau ada ahli yang menyampaikan bahwa SEMA ini tidak perlu dipatuhi, Anda setuju atau tidak? Begini ya, jadi kalau soal hierarki yang tertinggi kan Mahkamah Agung. Jadi tidak ada dalam hierarki SEMA. Nah, masalahnya tidak ada dalam hierarki SEMA, tapi SEMA itu milik MA kan itu. Jadi edaran. artinya kalau MA itu sudah mengeluarkan surat edaran whatever, kita bisa mengadukannya itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena di atas SEMA itu Tuhan, nggak ada lagi. Makanya itu ini rakyat Indonesia harus bangun. Harus cerdas bersama-sama dengan kita. Maka seperti saya sampaikan dulu ya, bahwa sidang hari Kamis di PN Jakarta Selatan, jadikan kita kuliah bersama, kuliah hukum. Hadir semua sebanyak mungkin, kita sama-sama kuliah. Kita sama-sama cerdas bersama, sehingga tidak ada lagi peristiwa kriminalisasi, tidak ada lagi peristiwa pengkadalan aspek-aspek hukum dan sebagainya. Intervensi, ada sisipan dan sebagainya ya. Kita cerdas bersama. Karena rakyatlah pemilik kedaulatan tertinggi, jangan lupa itu. Jika nanti memang pra peradilan tidak akan diterima, apakah Dokter Tifa ini siap untuk membuka semuanya di proses pengadilan? Ini tanya sama Pak Muhammad Taufik, Pak Dr. Muhammad Taufik, ini apa kita siap membuka semuanya? Soal segala macam. Silakan Pak, di sini Pak. Jadi begini, tadi dari awal kan mengatakan jaksa ini ada yang janggal ya. Kenapa jaksa mengatakan itu kebaikan hati kami memberikan BAP? Tidak. Sebelum lahir KUH baru itu pasal 153 itu mensyaratkan BAP itu harus diberikan. Berarti BAP itu lengkap. Kalau dia bilang 1,5 meter ya 1,5 meter itu menjadi hak kami. Lalu yang kedua, ada putusan Mahkamah Konstitusi 2231 Romawi 23 tahun 2025 mengatakan 1 hari setelah diperiksa wajib terima BAP. Nah, kenapa hari ini tidak? Kenapa ini penting? Karena ini bagian dari fair trial, bagian dari strategi pembelaan. Jadi kami nanti akan tunjukkan di depan persidangan kalau di dalam BAP yang kami terima tidak ada saksi X, saksi Y, yang notabene saksi jaksa itu pasti saksi yang charge ya, saksi yang memberatkan, pasti dengan sendirinya kami tolak. Jadi strategi ada hal yang mengejutkan, nanti jangan salahkan meskipun dia orang terkenal di masyarakat dan dia menjadi ahli, berpotensi untuk kami tolak dan tidak kami dengar keterangannya karena tidak ada di dalam dokumen berita acara pemeriksaan. Oke, baik. Saya akan kembali ke Dr. Tifa. Dok. Oke, ini untuk nanti ke depannya jika Presiden Joko Widodo ini
membuka seluruh dokumennya dan apa Ya, dan ternyata dinyatakan asli begitu. Apakah Saya- Anda siap menarik seluruh pernyataan? nggak ada menarik, ya. Kita ini evidence base ya, apalagi kita sudah dapat kesempatan 1,5 tahun ini ya, kita meneliti, kita mengumpulkan semua saksi, kita mengumpulkan semua bukti yang ada di lapangan dan sebagainya. Kami sangat siap untuk maju sidang pokok perkara ini walaupun 3-4 tahun. Justru yang mau saya katakan pada hari ini, sidang pertama pokok perkara saya, ya, Dr. Tifa melawan Joko Widodo, ya, Dr. Tifa hadir. Insya Allah dengan kesehatan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersama tim advokat saya akan hadir. Yang kita tunggu adalah kehadiran lawan saya, Pak Joko Widodo. Ya. Kita tunggu hadir. Kita tunggu beliau hadir pada kesempatan pertama, karena pada daftar saksi ya, daftar saksi beliau ada nomor 1, Joko Widodo. Maka kita tunggu kehadiran beliau. Oke, boleh saya tunjukkan. Ini salah satu paling atas ini saksi pertama. Jadi seharusnya beliau yang namanya tersebut ini Joko Widodo harus hadir pertama. Saksi pertama. Kita tunggu kehadirannya. Jadi saksi pertama dan harus Wajib begitu. Oke, wajib hadir. Oke, terima kasih banyak Dr. Tifa. Sama-sama. Semoga pengadilan lancar. Kalau tidak hadir, nasibnya Joko Widodo seperti Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diajukan oleh Dito Mahindra. Dito Mahindra nggak pernah datang, 2 kali dipanggil pengadilan, akhirnya berkas dikembalikan. Jadi itu akan terjadi terulang pada yang bernama Joko Widodo. Kita lawan. Saya akan lawan. Sudah ada jurus. Saya nggak jadi saksi dong. Kalau Nih, siapa punya nih? Siapa punya nih? Terima kasih banyak. Aja nih siapa? Ini punya siapa aja? Coba. terima kasih. Terima kasih.